Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saputra. Satu, bentuk-bentuk energi. Energi terdiri atas berbagai macam bentuk secara sadar ataupun tidak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk energi yaitu sebagai berikut. A. Energi potensial. Energi potensial merupakan jenis energi pada suatu benda karena letaknya di permukaan bumi. Jadi energi potensi dipengaruhi oleh gaya rivalitas bumi. Setelah itu besar energi potensi juga dipengaruhi oleh massa dan ketinggian suatu benda dari permukaan tanah. Besarnya energi potensi dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. B. Energi kinetik. Energi kinetik merupakan jenis energi pada suatu benda karena yang dapat berpindah tempat atau bergerak. Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik besar-besaran. Energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa benda dan volume benda tersebut. Besarnya energi kinetik dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. C. Energi mekanik. Energi mekanik merupakan jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakan atau posisinya. Besarnya energi mekanik dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. D. Energi listrik. Energi listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak sehingga menimbulkan arus listrik. Energi listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyalakan barang elektronik. Energi listrik diperoleh dari sebagai sumber, ada pun energi listrik yang digunakan untuk rumah berasal pembangkitan listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkitan listrik sangat besar dan akan dialirkan lebih ke rumah melalui transmisi. E. Energi kimia. Apakah yang kamu ketahui tentang penggunaan baterai? Baterai bisa dipakai pada senter, mobil, mainan, atau ponsel. Dengan adanya baterai, sebuah benda dapat bergerak, menghasilkan cahaya, menghasilkan suara, dan sebagainya. Hal tersebut dapat terjadi karena pada baterai tersimpan energi kimia. Tahukah kamu yang dimaksud dengan energi kimia? Energi kimia adalah bentuk energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. Salah satu sumber energi kimia yaitu bahan makanan yang kita makan. Setiap bahan makanan mengandung unsur-unsur kimia. Pada sel-sel tubuh terjadi proses metasimbiosis yang melibatkan unsur-unsur kimia dalam makanan tersebut. Hasil dari proses metabolisme adalah energi bentuk dalam kimia. Ketika berivalitas dengan kimia dalam contoh digunakan untuk membantu kerja-kerja organ tubuh untuk beraktivitas. Contoh sumber energi kimia yang lain-lainnya yaitu gas alam, mineral alam, dan minyak bumi. F. Energi cahaya. Energi cahaya diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya seperti lampu dan api. Sumber energi cahaya terbesar di dunia adalah matahari. G. Energi kalor. Energi kalor atau energi panas adalah bentuk energi yang berasal dari suatu zat yang molekul dan atau antaranya bergetar lebih cepat. Karena kenaikan suhu kalor adalah bentuk energi yang mengalirkan zat yang suhunya tinggi menuju ke zat yang suhunya lebih rendah. Ketika yang mengalirkan dari yang zat suhu tinggi, zat suhunya lebih rendah ketika lebih cepat dan saling
bertabrakan maka makin panas suatu zat, makin banyak partikel bergerak dan makin tinggi energi panasnya. Contoh energi panas dalam kehidupan sehari-hari yaitu panas cahaya matahari, panas api, panas dalam oven dan sebagainya. Energi bunyi, cobalah memukul meja dengan ballpoint. Anda akan mendengar bunyi yang dihasilkan dari benturan meja dan ballpoint tersebut. Bunyi yang dapat Anda dengarkan tersebut termasuk salah satu bentuk energi bunyi yang dihasilkan dari benda bergetar. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan selama reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi pada di atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lainnya dan partikel-partikel lain dengan melepaskan energi kolor. Energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir sangat besar. Oleh karena itu energi nuklir dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Dua, hukum kekekalan energi. Terdapat hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa suatu energi dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Akan tetapi energi dapat diubah bentuknya. Perubahan bentuk energi selalu terjadi tanpa kita sadari. Energi yang tersimpan pada benda agar dapat melakukan usaha di manakah energi mekanik. Benda yang jatuh mengalami perubahan energi bentuk. Perubahan di mana energi yang terjadi adalah perubahan energi kinetik menjadi energi potensi dan sebaliknya. Suatu benda dapat mengandung atau dikenai energi jika memiliki sifat berikut. A. Energi kekal tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. B. Transformasi energi, artinya energi dapat diubah menjadi bentuk lain, misalkan energi panas, pembakaran menjadi energi mekanik, mesin atau konversi energi pada turbin pada pompa. C. Transfer energi, yaitu energi panas dapat ditransfer dari tempat satu ke tempat lainnya atau dan material suatu ke material lainnya. D. Energi dapat pindah ke benda lain melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran, sering disebut energi mekanik. 3. Konversi energi berdasarkan hukum kekekalan energi dapat 3. Konversi energi berdasarkan hukum kekekalan energi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Beberapa contoh perubahan bentuk energi antara lain sebagai berikut. A. Energi listrik diubah menjadi energi panas pada alat setrika, kompor listrik, kenakan nasi, oven dan sebagainya. B. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu dan bohlam. C. Energi panas diubah menjadi energi listrik, contohnya pada pembangkitan listrik tenaga surya. D. Energi kimia diubah menjadi energi gerak, contohnya bensin pada kendaraan, proses pencernaan makanan dan minuman, perubahan energi dalam tubuh dan sebagainya. E. Energi gerak menjadi energi listrik, contohnya kincir angin yang menjadi pembangkit listrik tenaga angin dan pemakaian dinamo. Sekian, terima kasih dari saya Ahmad Saputra. Oke, TPN Pak Niko.